wabarakatuh. Jawaban yang sangat tepat. Perkenalkan, saya adalah Vivi Rusdiana dari Prodi PGMI tahun 2022. Di sini untuk mata kuliah BK, saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat program BK di MI. Nah, bimbingan dan konseling atau biasa disebut BK di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan mendampingi peserta didik dalam mengembangkan potensi, membentuk karakter, serta membantu menyelesaikan masalah pribadi, sosial, belajar, dan moral agama. Layanan ini bersifat preventif dan pengembangan, bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja. Jadi layanan BK ini bisa digunakan untuk semua kalangan siswa, bukan hanya yang bermasalah saja. Nah, program pelaksanaan bimbingan dan konseling BK di Madrasah Ibtidaiyah ini yang menjadi konselor biasanya adalah wali kelas atau guru kelas. Karena biasanya belum ada guru BK khusus di MI. Namun, keberhasilan pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik dari internal madrasah maupun eksternal madrasah itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menghambat program BK di MI. Yang pertama itu dari faktor internalnya. Yang pertama adalah meliputi latar belakang pendidikan guru BK yang belum memenuhi standar. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa biasanya di MI itu yang menjadi konselor adalah wali kelas atau guru yang kenapa wali kelas? Karena biasanya wali kelas itu yang paling paham dengan siswa-siswanya. Makanya faktor yang menghambat itu salah satunya adalah latar belakang pendidikan guru BK yang belum memenuhi standar. Karena biasanya wali kelas itu nggak berbasic BK, jadinya kadang ada permasalahan yang mungkin hanya dipahami oleh guru-guru yang memang sudah memenuhi standar di pendidikan konseling itu sendiri. Nah, yang kedua ada kurangnya motivasi dan dedikasi dalam menjalankan tugas BK sebagai guru. Jadi kalau di internal itu kebanyakan di guru atau di madrasahnya. Terus yang ketiga, mudahnya kompetensi profesional guru BK. Lalu yang keempat, ada pengalaman kerja yang minim, kurangnya disiplin kerja. Selain itu, kesehatan dan kepribadian guru BK juga dapat menjadi hambatan. Jadi fokus internal di faktor penghambat program BK di MI ini lebih fokus pada kinerja guru yang menjadi konselornya, karena yang tidak mempunyai basic dari bimbingan konseling itu sendiri, jadi bisa membuat program BK di MI. Lalu yang kedua ada faktor eksternalnya. Jadi kalau internal itu dari dalam, bisa dari guru, dari madrasah ataupun dari lingkungannya. Nah, kalau eksternal ini dari luar. Yang pertama yaitu termasuk keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang konseling yang tidak memadai, tidak nyaman, atau mungkin kotor dan lain-lain. Jadi siswanya mau bercerita itu tidak nyaman, jadinya dia sedikit aja ceritanya nggak leluasa gitu. Nah, yang kedua ada minimnya dukungan kepala sekolah dan manajemen sekolah serta kurangnya anggaran khusus untuk BK. Itu juga akan mengganggu proses bimbingan konseling di MI. Lalu yang ketiga itu ada serta kurangnya dukungan organisasi profesi dan lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Nah, untuk yang kedua kita akan membahas tentang faktor pendukung program MI program BK di MI. Nah, yang pertama ada dari faktor internalnya. Faktor internal sendiri tadi adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam lingkungan madrasah dan secara langsung mempengaruhi proses pelaksanaan program. Nah, beberapa faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan program di MI yang mendukung program di MI. Salah satunya adalah yang pertama adalah kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi dan peran guru kelas, lalu ada kurikulum dan muatan karakter, sarana dan prasarana madrasah, budaya madrasah, serta perencanaan program BK yang lebih mendalam. Terus yang kedua ada faktor pendukung eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu dari luar madrasah yang dapat mempengaruhi keberhasilan program BK, baik secara positif maupun negatif. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program di MI. Yang pertama ada dukungan orang tua, stigma masyarakat, kebijakan pemerintah atau Kemenak, kemitraan lembaga luar, lalu ada pelatihan dan pengembangan profesional. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita, strategi kita untuk mengatasi hambatan maupun
memaksimalkan faktor pendukung program BK di MI. Yang pertama yaitu strategi mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, tingkatan pemahaman stakeholder. Lalu yang kedua ada integrasikan BK dalam kegiatan harian. Yang ketiga, manfaatkan media kreatif. Yang keempat, bangun kepercayaan siswa. Lalu yang memaksimalkan faktor pendukung program BK di MI, yang pertama adalah optimalkan peran guru dan wali kelas, lalu libatkan orang tua dan komunitas, terus manfaatkan teknologi sederhana, kaitkan juga dengan nilai-nilai keislaman atau keagamaan. Lalu yang terakhir ada peran strategis berbagai pihak dalam mendukung program BK di sekolah. BK bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan peserta didik agar mampu memelihara dirinya secara efektif, independen, kreatif, dan bertanggung jawab di dalam kehidupan dan budayanya. Sesuai dengan prinsip inklusif, layanan BK adalah hak semua peserta didik. Jika satuan pendidikan tidak memiliki guru BK atau guru yang memiliki latar belakang pendidikan BK, tugas dan peran BK dapat diampu oleh wali kelas atau pendidik lain yang ditugaskan oleh pimpinan satuan pendidikan. Dan dengan tetap harus mengupayakan ketersediaan guru BK yang memadai. Berikut ini peran dan strategi pihak dalam mendukung program BK di sekolah. Yang pertama ada peran guru BK, peran kepala sekolah, peran manajemen sekolah, peran siswa, dan juga peran orang tua. Sarana dan prasarana, sarana, prasarana, dan lingkungan sekolah dalam mendukung program BK. Yang pertama ada, kalau sarana itu lebih fokus kepada alat tes psikologi, instrumen observasi, media pembelajaran, teknologi pendukung, perlengkapan konseling, dan lain-lain. Lalu kalau prasarana itu lebih ke ruang konselingnya, ruang dimana kita bisa konseling dengan guru. Yang pertama berarti ada ruang konseling, ruang administrasi, ruang bimbingan. Lalu lingkungan yang kondusif, maksud lingkungan yang kondusif itu adalah suasananya aman dan nyaman, dukungan kepala sekolah dan guru, mendapatkan iklim sosial positif antar siswa, budaya sekolah yang mendukung layanan BK itu sendiri. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang faktor pendukung dan penghambat program BK di MI. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.